Bulan yang sangat dimuliakan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu dulu orang-orang Jahiliyah kalau masuk bulan Rajab ya orang Jahiliyah dulu nih, belum mengenal dakwah, belum mengenal Islam. Itu kalau mereka masuk bulan Rajab yang tadinya mabuk berarti mabuk, masih menghormati bulan, itu Jahiliyah mereka berarti yang dia mabuk dulu dia makan mabuk dulu, pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk. Orang minumannya dia makan khamr, mabuk. Kalau nggak mabuk bukan orang Jahiliyah, bukan miskin. Masuk bulan Rajab mabuk berarti yang tukang beli itu tukang beli dulu tukang Jahiliyah berarti jadinya kenapa? Menghormati bulan Rajab. Ya kedua bulan Rajab dia tahu dia orang menghormati. Yang ahli maksiat saat itu, yang bukan maksiat masuk bulan Rajab berhenti mereka. Stop. Kenapa? Mereka menghormati bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dulu. Itu sekarang gimana orang kita? Orang kita gimana sekarang? Masa dulu, bulan Rajab, bulan Ramadan, masa dulu, Juli. Berarti demikian dari Jahiliyah mereka dia tahu nih, dia besok bulan Rajab dia misalnya ini hari Senin itu dinami berhenti dia selesai bulan Rajab yang mampu lagi, yang judi lagi, yang maksiat lagi. Syawal, Ramadan, masuk Dzulqa'dah berarti, masuk Dzulhijjah berarti, masuk Muharram berarti mereka masih menghormati itu bulan-bulan yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diharapkan berperang. Ya. Bulan yang lalu kita bahas apa ya? Bulan kita. Mungkin rezeki asal dari asal sudah ya kita bahasa sudah kan orang yang paling kuat, orang yang bisa nahan emosi sudah ya. Nah malam ini kita bahas hadis Nabi ya. Dan hadis ini kalau kita lihat sekarang sudah banyak yang ditinggali, sudah banyak yang dilanggar dan ditabrak. Apa kata Nabi dalam hadisnya dalam beberapa waktu lain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam beberapa juga berkata sifatul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Kata Nabi sifatul muslim, sifat itu mencela. Sifatul muslim mencela seorang muslim. Dalam hadisnya ini muslim, Nabi menggunakan isim fa'il, pelaku subjek kalau bahasa Indonesia yang diambil kata dari
dirinya kepada Allah, dia selain dirinya. Itu namanya muslim. Wa la tamutunna illa wa antum muslim lagi. Jangan kalian mati, nggak boleh mati, hukumnya haram kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Ini kata Nabi, sifatul muslim khusus mencaci maki, menghina seorang muslim, menghina itu fusuk, fasik. Jadi kita menghina, melecehkan, merendahkan seorang muslim, ini kata Nabi itu fasik. Apa itu fasik? Fasik itu orang yang keluar dari jalur kebenaran, keluar dari jalur kebenaran, maka orang ini disebut fasik. Kan macam-macam itulah. Kafir, zalim, musyrik, betul tak? Munafik, fasik, ya. Kalau fasik itu orang yang keluar dari jalur kebenaran, keluar nih. Orang yang keluar dari jalur kebenaran maka disebut fasik. Wa yaqum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Surat Al-Maidah Allah katakan barang siapa atau siapa saja yang dia punya masalah, dia punya persoalan, kemudian tidak diputuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maksudnya perkara ini tidak diselesaikan menurut Al-Quran, maka apa kata Allah? Orang yang punya masalah, punya persoalannya tidak diselesaikan menurut Al-Quran, maka kata Allah, ulaika humul fasiqun. Dia orang fasik. Kenapa? Dia keluar dari jalur kebenaran. Orang yang keluar dari jalur kebenaran fasik. Dia keluar dari rel kereta api ini. Kalau dia keluar dari relnya gimana itu kereta api? Hah? Kereta api bisa terbulan balik keretanya, dan bukan kereta terbulan balik rusak, bukan. Tapi penghuninya bisa bahaya, bisa luka-luka, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena kereta api ini keluar dari rel. Begitu juga kita. Siapa yang keluar dari jalur kebenaran, dia keluar dari jalur kebenaran, maka dia pasti. Yang rusak apa ini? Oh, fisik jasadnya tidak rusak. Apa ini yang rusak? Ini yang rusak. Ini yang rusak. Kenapa? Dia keluar dari jalur kebenaran. Kita tiap hari minta dalam sholat ini nasyaratul mustaqim, ya Allah lindungi kami jalan yang lurus, jalan yang lurus, bukan jalan yang belok-belok, enggak kanan ini lurus. Kenapa kok jalan lurus? Karena kayak tol Cipali itu, Depok Semarang, karena tol Cipali malah panjang, coba lewat Pantura, lebih jauh. Bisa 15 jam. Jadi pasif itu orang yang keluar dari benar. Jadi menghina seorang muslim kata Nabi pasif. Tidak boleh Pak menghina. Pasif ini. Menghina apanya? Bisik, jadi bisiknya kita menghina bisik seorang pasif itu dosa besar. Jadi yang pertama, apa yang dihina fisiknya, tidak boleh di depan, hina fisik orang. Karena kita dikasih fisik itu kita tidak memilih. Waktu kita mau lahir, kami disuruh memilih Allah, mau tinggi, sedang, mau pendek, kan enggak? Betul nggak? Sudah ketentuan Allah, tapi ada yang tinggi, ada yang setengah, ada yang boleh. Orang jangkung, siapa yang jangkung, jangan dulu. Ada namanya dia. Begitu juga orang pendek, dipanggil apa? Mobil harus dulu. Itu
yang menciptakan TV yang siapa? Allah. Mungkin kalau kita waktu lahir ditanya sama Allah, fisik kau gimana nih, mau hebat jatuh atau mau sedang aja? Kalau kita disuruh pilih nih, dia pilih yang mana? Hah? Milih yang jangkau, setengah atau pendek? Kita nggak mau pilih. Jadi nggak boleh jadi orang. Tidak seorang muslim fisiknya. Fisiknya misalnya palanya jenong. Dia ada bagiannya. Mau juga tuh, nggak boleh punya nama itu nggak boleh. Atau hidupnya pesek. Bagiannya pesek sih dulu saya. Ada nggak kayak gitu mobil gitu? Hah? Ada. Ada deh. Dipanggil pesek, ini juga gak pesek, hidungnya pesek. Ini udah takdir, betul gak? Gak boleh dijadikan bisik seorang muslim itu asik itu kuat dari dalam besar. Makanya di masa Nabi, di masa Rasulullah gak ada para sahabat saling menghina, melecehkan. Tidak menghina bisik seorang muslim. Dia mau pesek ya, mau pegang ada palanya pegang. Memang dari pegang jadi pegang, nggak boleh itu. Hah? Oke. Ada namanya almarhum bin pegang. Ambil namanya. Oh, kalau dulu zaman dulu namanya ada aja. Namanya pancing lah. Ambil. Semuanya namanya. Ada memang dulu ada pencarian dulu. Kalau kita zaman dulu komunikasi penerangan aja susah. Itu guru juga guru ngaji, itu susah. Bukan guru tafsir, bukan guru hadis, bukan guru fikih. Ngajar alif dulu juga satu malam susah. Sekarang yang bisa. Jadi lagi jauh, apa lagi ya? Karena memang terbatas. Cuma terbatas itu perkara sudah nama. Dia saudara. Apalagi terus dia fisik dia dihinakan, dia dihina. Repeng lo, kalau lu repeng banget, aku repeng, lumpuh, ambil lumpuh, itu nggak boleh pak, itu masih, nggak boleh dihina orang muslim fisiknya itu nggak boleh dihina. Jangan kita, makanya kalau ada dengar seorang beragama, dengar nih orang beragama, terus menghina. Menghina orang, gitu kan, menghina muslim, karena kita selalu terjadi atau berbeda mungkin, dia berbeda dalam hal politik, berbeda dalam hal masalah fikih, terus menghina itu, menghina orang yang dia nggak suka itu nggak paham itu, nggak boleh gitu, itu masih keluar dari jalur, dan itu hukum haram gitu, nggak boleh. Panggil ada namanya siapa pula, panggil pula. Jadi punya nama betul kan? Jangan dipanggil kekurangan fisiknya. Orangnya pincang, pengkol. Panggil pengkol jadi ada nggak gitu tuh? Jangan, nggak boleh. Jadi kita panggil anak-anak itu juga jangan asal panggil aja. Karena orang tua juga panggil anak bukan nama aja. Panggil yang lain nggak boleh. Terus apa lagi menghina apa lagi selain fisiknya? Menghina suku, nggak boleh menghina suku itu nggak boleh. Ada di media sosial dia menghina orang Sunda, ada nggak? Nggak boleh. Dia menghina suku sama dia menghina. Katanya pengen tak waktu lagi katanya mau suku apa nih? Jawa, Sunda, tapi apa pengen katanya enggak suku pilih kan? Lahir dari orang Sunda. Itu udah takdir, jangan dihina, nggak boleh hina suku, nggak boleh.
ciptakan laki-laki perempuan bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa untuk saling menghormati, saling menghargai, tak boleh menghina apa. Jawa lu, ya, Betawi lu Jawa lu Betawi, ya, tak boleh. Betawi dasar lu malas tuh. Ada yang ngomong banyak, begini-begini. Kenapa? Mau Betawi malas-malas ya. Jangan hina suku, oknum, dan semua Betawi. Aku Betawi banget ya. Jangan, nggak semuanya nggak boleh ibu menghina suku, nggak boleh. Ya mungkin ibu ketemunya, mana pas yang Betawinya, ibu malas. Ibu yang ibu lihat semua Betawi, jangan, nggak boleh menghina Betawi. Ya memang kalau bergaul kan kita masing-masing punya adat istiadat ya. Nggak boleh juga kalau kita hina adat istiadatnya budaya. Nggak boleh hina budaya. Masing-masing suku punya budaya, nggak boleh dihina. Selama budayanya nggak bertentangan dengan peradaban. Memang kebiasaan orang Betawi itu kalau bercanda kita harus buat mental, harus buat. Kalau nggak kuat mental, apalagi kalau buat berani orang sakit hati. Tapi kalau orang yang paham lagi, ya biasa aja. Jadi nggak boleh juga hina suku, dan jangan merasa suku Betawi lebih baik dari suku Jawa, suku Jawa lebih baik dari suku Sunda, suku Sunda lebih baik daripada suku Ambon merasa lebih baik daripada Manado. Enggak. Allah dijelasin di antara yang paling baik, paling mulia di antara suku-suku bangsa laki dan perempuan apa ya? Allah ingat rahmatullah Allahi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian baik suku apa ya, bangsa apa ya, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tuh begitu. Tak boleh kita suku, tak boleh. Jangan tidak suku. Kemudian juga dengan kita kadang-kadang suka berkelompok-kelompok Jawa, Sunda, Betawi, jangan berbaur. Kita itu ikat dengan ikat bineka tunggal, ikat dengan bineka tunggal kita. Betul tak? Bersuku-suku tapi tak boleh. Rasis jadinya kayak begitu ya. Jadi nggak boleh kita menghina fisiknya, nggak boleh menghina sukunya, itu nggak boleh tuh. Ya. Betawi jangan suka hina, ya, orang Sunda jangan suka menghina orang Jawa enggak. Itu yang paling baik di antara kita orangnya. Kalau ada yang nggak baik itu no, ya, no, nggak boleh. Termasuk setiap suku itu di Indonesia, sukunya ada berapa di Indonesia? Berapa suku? Banyak tak? Termasuk setiap suku punya budaya. Punya tak? Ini di seluruh dunia, negara mana aja masing-masing mereka punya suku dan masing-masing punya budaya. Dan jangan hina budayanya. Betul nggak? Kalau orang Sunda lewat paling banyak orang punya nggak budayanya? Biasanya ngucapin apa? Tuh. Itu budaya. Jangan kita boleh bertentangan dengan agama. Budaya. Terus orang yang berduduk banyak jawabnya apa ya? Jawabnya apa ya? Apa ya? Jawabnya mangga. Pas itu orang Sundanya saking teh mangga. Dan pakai kresek itu nggak kelihatan mangga. Tapi orang Sunda tahu mangga gitu. Bukan
dengan budaya Arab, kadang-kadang kita nggak bisa membedakan. Paham ya? Jadi Islam ini budaya Arab, kita enggak. Kok ya boleh dengar lagu-lagu Arab, oh boleh pakai Islam? Belum tentu. Paham ya? Belum tentu. Masing-masing punya budaya dari Islam, tapi selama nggak bertentangan dengan agama, boleh. Kalau orang Sunda, salaman gimana? Budaya salaman gimana? Ini Budayanya orang Sunda ini. Sunda, Prabu, Ambang Nabi. Orang Jawa gimana? Hah? Salaman aja. Kok Betawi gimana? Masing-masing punya budaya. Kalau orang Yaman, salaman ada sih. Budaya dia, maksudnya dia ada paham ya. Kadang-kadang kita suka ikut-ikutan aja sih. Apa yang nggak tahu betul ini ya. Kadang-kadang kita nggak ikut, kita kalau kita suatu harus tahu maksudnya betul nggak? Dan ikut gini-gini kan, nggak begini juga nggak apa-apa. Itu budaya gitu. Maksudnya ya dia ada di hati ya. Begini, amin. Budaya. Orang Barat gimana budaya? Kalau laki nggak perempuan itu gimana? Sederhana, ini, kami berpikir. Nah itu nggak bertentangan dengan agama, nggak boleh kayak gitu. Benar nggak? Aku mau bikin daerah. Kamu perempuan Barat. Ya budayanya biasa aja begitu. Dalam Islam ini nggak boleh, bukan boleh. Ya, jadi kita nggak boleh menghina sukunya, menghina budayanya, nggak boleh. Jangan kita hina gitu, jangan sampai. Dan kata Nabi, sifat Muslim kusuk menghina seorang Muslim terus satu pasti keluar dari benar. Jangan ya, jangan tidak menghina antar suku, nggak boleh itu ajaran Islam, nggak boleh. Makanya Rasulullah di Madinah semua sama, dari suku ini bangsa ini sama. Di Madinah itu macam-macam suku, ya. Suku Abu, suku Khadrat itu lain-lain, macam-macam. Budayanya masing-masing. Menghina bangsa juga nggak boleh. Menghina fisik, menghina suku, menghina bangsa, nggak boleh itu. Kadang-kadang kita suka menghina bangsa lain. Itu dasar Arab, pelit. Nggak boleh. Nggak semua orang Arab pelit. Dasar Cina, nggak boleh. Itu menghina itu nggak boleh menghina bangsa Arab itu. Dia nggak pengen jadi orang Arab, jadi orang Cina. Kalau kita disuruh pilih misalnya, kita melihat disuruh pilih, kita melihat ilmu, kita melihat pengen jadi bangsa apa ini, disuruh pilih waktu mau lari ke dunia, sebenarnya pilih bangsa apa? Tapi kita nggak suruh pilih, ya Allah saya jadi bangsa apa aja, saya jadi bangsa Eropa aja. Itu sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah, nggak boleh kita menghina antara suku, antara bangsa, nggak boleh. Haram punya dalam Islam. Ya, tak boleh kita ya. Kalau ada orang bangsa ini, suku ini melakukan kesalahan, itu oknum. Oknum nggak semuanya. Ya. Mungkin saya bilang ibu tadi, kita sudah tahu kayak gitu, kita ibu melihatnya yang kalau bisa banyak. Kalau kita tahu yang semangat kerja. Tahu yang udah berpikir maju berkembang. Mungkin kalau zaman dulu di Jakarta misalnya kan belum ada orang lain, belum ada orang. Tahun 60, tahun 70, itu satu kampung nggak ada orang lain. Mungkin di sini juga begitu lah. Ya, asli sini nih, ya, banyak kan saudara semua, belum ada pendatang. Kita ngerasain loh.
mulai tahun 2010 terus 80 jual anak jual banyak tapi caranya dulu jual beli orang Sunda orang Jawa betul nggak nikah orang Betawi betul nggak nikah terus gitu habis tadi dijual ya kan mau pergi haji orang mau pergi haji bayar jual pon mau hajatan jual emang gitu rupanya jualnya juga tak permeteran enggak belum beres gitu udah gitu perkara ini meteran belum enggak tuh bagi dari sana bayar mobil lagi mau pergi haji jual ya mau hajatan jual lama-lama ini habis kontrak oleh Betawi ada kayak gitu deh ada nggak di sini ada di sini habis diri juga lucu ini jadi orang banyak ada yang salah ini ada dulu ada itu mulai dari Cililitan geser terus sampai ke Solo itu aneh tidak tahu mana geser kan di haji juga hajatan juga gitu nikmati itu dulu ya gampang aja nikmat aja ya nggak boleh kita menghina suku bangsa seorang muslim kata Nabi sifat muslim caci maki menghina seorang muslim itu pasti keluar dari jalur Islam nggak boleh ya kadang-kadang kita di YouTube di Indonesia suka ada seorang penceramah suka pembinaan gerak mati itu dia ceramah itu udah hina suku bangsa matiin nggak benar ada yang jangan pelajaran dari ini nggak boleh kita hina dan jangan merasa lebih tingginya bangsa itu lebih tinggi lihat Rasulullah haji wada haji terakhir Rasulullah bilang wafatnya Rasulullah dia pidato di seluruh manusia puluhan ribu manusia dia katakan dia ayuhan nasib manusia kalau kita akan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa baca ini tidak ada perbedaan antara Arab dengan yang bukan Arab tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan orang yang berkulit hitam dengan yang berkulit dan semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama semua di sisi Allah di hadapan Allah. Dan Allah tegaskan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kita sudah tahu sama-sama takwa itu apa sih? Itu sudah tahu lah. Takwa itu orangnya dermawan. Paham ya? Sifat dermawan, sabar, nggak marah, nggak akan dendam, jiwanya pemaaf. Itu orang takwa itu. Jadi nggak boleh kita menghina fisiknya, sukunya, bangsanya, termasuk adat istiadatnya. Dan juga jangan kita menghina seperti saudara kita seorang muslim dia melakukan kemaksiatan. Jangan kita hina kemaksiatan kita boleh. Misalnya dia mabuk, bunyi kita hina dasar tukang mabuk, tukang bunyi itu tak boleh. Harus dicegah kita. Kita tak boleh kita hina. Termasuk perbuatan yang baik, dia berbuat baik, kita hina juga. Kenapa? Karena kita tak suka, kita tak senang. Kalau kita sudah tak suka, ada orang jangankan kesalahannya, perbuatan salahnya, perbuatan benarnya salah. Tak boleh kita hina. Tak boleh kita hina perbuatannya. Kalau bisa aib seorang muslim tutup, jangan lagi. Ini terjadi di media sosial. Kita lihat berbahagia, bermati, dakwahkan bersama muslim, masalah caci maki, saling menghinakan, buka-buka borok aibnya, kacau di media sosial. Ada tak kita lihat media sosial kayak begitu? Yang ditonton kayak begitu, habis itu apa? Betul. Jadi ceramah-ceramah yang enak-enak, yang sejuk, ya, yang makin
Bisa. Apalagi kalau yang ribut bertengkarnya orang atas, orang bawah kelihatan bingung nggak? Bingung. Ngajinya iya ulumuddin, ngajinya tasawuf, kok masih bertentangan? Betul nggak? Orang yang udah ngaji tasawuf berarti jiwa itu udah nggak pengen lagi ribut, tapi kok ini ribut? Lucu ini. Asyik ributnya nggak jauh dari kita di mana ini rumah tangga masyarakat ya, jadi kok hampir ribut-ribut udah ujung-ujungnya ini aja udah nggak ada lagi satu. Memang gini yang menjadi Tuhan sekarang. Jadi kalau banyak tuh ini yang udah lah dihormati orang, dihargai orang. Iya itu pejabat sekarang nih. Coba Yesus saya mana? Dihormati mana? Orang juga tahu dari kalau dia punya ini. Hati ini dia bodoh karena dia tahu kalau dia nanya bisa mencari orang, bisa jujur orang. Dan sekarang orang juga berpikirnya Tuhan ini duit Tuhan ini. Mungkin nanti dalam hadis saya katakan wahai abdulina wajah masyarakat orang yang menjadikan kita dari kami sebagai Tuhan menjadi abdulina budak kita budak Tuhan. Pagi siang malam dia kejar dunia dia kejar dunia sampai dia lupa sholat, beribadah sebagai Allah, dia kata sholat, kita puasa, tidak pernah mati, tidak pernah ngobrol, tidak pernah duduk di majelis ilmu. Padahal dia nyari rezeki, yang ngasih rezeki siapa? Kok dilupain Ar-Razzaq? Kalau ini kan Ar-Razzaq yang maha pemberi, jadi si Ar-Razzaqnya malah dia lupain, tapi dia cari dulu rezekinya, itu kan terbalik. Jadi nggak boleh ya Pak ya. Ajarin anak kita keluarga kita jangan ambil teman juga ambil yang nggak baik, hina, lecehkan juga jangan. Kemudian apa ya? Di penghujung hadis buat kita kufur kepada Nabi dan memerangi Muslim kufur kafir. Menghinanya fasik, memeranginya tidak boleh. Kita memerangi sesama Muslim dan termasuk orang-orang yang di luar Islam yang hidup damai, dia hidup bekerja sama, saling tolong. Tak boleh kita perangi haramnya. Yang terjadi di dalam Islam berpengen perang aja perang. Ayo kita perang aja. Islam. Dia memang tidak Timur Tengah